Sembuh tahun 2018 kemarin udah bisa terkontrol tuh. Tapi tangan kiri saya jadi sering gemeteran. Terus kalau saya sholat itu kepala saya pusing. Kadang kalau misalnya malam-malam tertentu kayak ada yang bisik-bisik gak tahu, nggak ngerti juga. Bisik Sorry, bisikannya jelas atau samar. samar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang hadir di studio sehat semuanya? Bapak di belakang semangat, Pak? Semangat. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga ya merasakan semangat dan kesehatan yang sama dengan hadirin yang ada di studio. Mudah-mudahan jika dalam kondisi sakit, Ustadz selalu menyebutkan bahwa mudah-mudahan sakitnya itu menjadi bahan introspeksi diri, menyelami apa kesalahan yang pernah dilakukan dan bertobatlah. Itulah arti dari sakit bisa menghapus dosa. Begitu Ustadz ya? Insyaallah ya. Bersama saya Irfan Hakim dan Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Ada sebuah hadis riwayat Tabrani menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa hak tetangga itu ada beberapa. Yang pertama adalah bila sakit, kunjungilah, jenguklah. Yang kedua, bila wafat, engkau antarkan jenazahnya. Pasti termasuk dengan menyolatkannya juga dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, bila memerlukan, engkau pinjami. Kemudian bila beraib, engkau tutupi. Bila beroleh kebaikan, engkau ucapkan selamat kepadanya. Dan bila didapati musibah, untuk menyampaikan duka cita, kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu adab kita bertetangga. Banyak sebetulnya. Karena Nabi Muhammad itu benar-benar tidak hanya hablum minallah, hablum minannasnya pun diperhatikan ya Ustadz ya. Iya. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Dekat ya. Untuk itu hari ini kita temanya adalah menghargai hak tetangga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tema kita sangat bagus, menghargai hak tetangga. Menghargai hak tetangga itu salah satunya saya tambahin. Kalau tetangga beli TV jangan iri. Tetangga 14 in kita beli 21. Tetangga 21 kita 36. Wah nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Jadi termasuk rumah kita pun kalau membangun harus ada angin untuk tetangga kita. Jadi rumah kita biar dapat angin untuk tetangga itu juga jangan sampai kita mematikan sesuatu yang memang sehari-hari mereka hirup. Jadi beda dengan, mohon maaf, beda dengan apartemen ya. Kalau di kampung tuh jangan terus gede rumahnya ini terus janganlah. Ya, kemudian kalau makan pun juga sama sampai sebegitunya. Katanya kalau masak baunya tercium ke tetangga. Itu harus dikasih. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang nggak mau kalah nih untuk menjadikan hadis tersebut itu bisa jadi benar. Emang masak apa saya kok bisa tercium? Coba tebak. Ya nggak bisa nebak ya. Maksudnya kalau sudah ditebak benar baru dikasih gitu. Tapi intinya adalah kebaikan kita kepada tetangga. Kalau kita itu memang maksudnya itu makanan itu lebih gitu ya. Maksudnya itu tercium sampai tetangga itu makan itu nggak cuma hanya kita aja yang makan, kelihatan lebih kita bisa membagi-bagi pada tetangga. Betul. Itu diberikan. Kalau umpamanya kita ada sedekah, maksud saya ada rezeki yang lebih, boleh kita berikan kepada tetangga-tetangga yang memerlukan. Biasanya kan ada yang sepuh-sepuh, yang sudah uzur, yang memang membutuhkan. Jadi boleh itu dikasih makanan, boleh dikasih sedekah, boleh dikasih oleh-oleh apa aja, boleh dikasih rezeki, maaf, diksi uang juga boleh. Ya. Banyak hak-hak tangga yang kalau kita berikan itu sebenarnya kebaikan. Betul, apalagi kalau bulan Ramadan tuh misal lagi bikin kolak pisang tuh. Sengaja tuh kuahnya tuh dibanyakin ya airnya ya. Biar bisa bagi-bagi ke tetangga dikasih mana pisangnya kuah semua. Tapi setidaknya ingat. Itu sama kayak tadi ya.
emang saya masak apa Jeng gitu. Kan tetangganya datang nih, ibu kok bau masakannya sampai ke rumah saya ya gitu. Wah ini ngasih nih terpaksa nih gitu. Ayo masak apa ayo. Ayo masak apa ayo gitu. Tapi intinya adalah itu bercandaan, nggak perlu terjadi ya pada kita ya. Tapi kalau memang masak itu berlebih maksudnya bau tercium itu bisa bau beneran. Kalau bau tercium dianalogikan dengan masakan kita lebih ya. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi sudah kita bagi-bagi dengan tetangga. Seperti tetangga tadi sakit, kita menyenguk. Kalau kita bisa kita menyenguk. Kalau meninggal memang kita harus kalau bisa memang kita harus menghantar sampai dikubur istilahnya. Tapi jangan lupa wanita dilarang. Tidak boleh ya. Tidak boleh ini ya ibu-ibu ya. Jadi wanita ngeyel aja ya janganlah. Kan biasanya begitu, itu suamiku. Udahlah, udah tenang aja. Dalilnya juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi ini untuk bapak-bapak maksudnya ya Bu. Jadi kalau ibu-ibu ya janganlah. Walaupun itu suami ya walaupun itu suami. Karena memang yang ditakutkan itu wanita itu hatinya itu kan rapuh. Iya. Ntar jerit-jerit, suami dikubur ikut kubur. Iya. Nggak tahu ya tanyain, ibu kenapa ibu ikut masuk lubang? Dulu saya sudah pernah bersumpah sehidup semati. Itu bohong banget ya. Pasti ibu-ibu di sini pasti gitu bersama suaminya, bener nggak Bu? Dulunya Yang masih kenceng-kenceng badannya. Kalau udah tua, pasangannya sakit aja diomelin, sakit mulu. Gitu. Ngurusin diri aja susah, pakai ngurusin suami. Itu ibu-ibu yang lain nih. Nah, padahal itu kalau kita urut boleh loh ya kita urut itu begini maksudnya. Kalau dulu pernah bilang ayah aku cinta mati lo besok kita sehidup semati ya. Tua sedikit udah bel gitu aja. Ya itu tadi. Jadi intinya janji dengan janji padahal kalau janji itu tidak ditepati itu dosa. Bener gak sih? Jadinya jangan gombal. Jangan gombal mulai sekarang. Nanti kalau ditanyain, papa cinta mati gak sama saya? Enggak, marah lagi ibunya. Ya enggak lah. Nanti ada yang beda pertanyaannya. Papa, nanti kalau mama meninggal, papa mau nikah lagi ya? Jawab. Dijawab gitu ya. Jadi begitulah ya. Keluarga itu lucu tapi banyak dosa kalau nggak ditepati. Bener loh Bu, bener nggak itu? Itu udah janji sama Allah Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati. Di dalam bertetangga juga hati-hati, ada hak dan kewajiban masing-masing untuk kita. Di keluarga juga kita harus hati-hati. Jangan menjadikan mulut ini adalah harimau kita sendiri. Betul. Ya. Karena ketika kita susah, orang yang pertama datang ke tempat kita, memberi bantuan adalah bisa tetangga kita sendiri ya. Iya, paling tidak Pak RT lah dibaik-baikin. Nah ini sih udah biasa bertetangga semuanya kemana-mana bring sana bring sini gitu ya. Mudah-mudahan dijaga. Walaupun satu majlis taklim, perjalanan ke sini, majlis taklim sana ke Jakarta dari Garut, tetap dijaga komunikasinya baik, tidak saling omong-omongin, beda warna jilbab aja, si itu ya bla 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 bla. Iya. Jangan ya, kalau beda warna mending beliin jilbab aja yang baru. Gitu Bu bagusnya. Iya. Jangan ngerumpi, salah lagi nanti ya. Tapi semangat ya Ibu mah di sini ya, jilbabnya hebat, keren-keren Ibu ya. Semangatnya yang lebih hebat lagi. Ya udah, pemirsa juga jangan kalah semangatnya untuk setia bersama kami karena sesaat lagi kita akan mendengarkan keluh kesah dan juga cerita dari jamaah yang hadir di studio. Permisi, maju ke depan sedikit. Iya. Permisi sini saya. Ya. Silakan ucapkan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya, asal dari Sumedang, usianya 19 tahun. Desya, Iya. 19 tahun. Belum menikah kan? Belum. Kenapa Mbak Desya? Jadi pertamanya itu keluhannya dari tahun 2004 setelah nenek saya meninggal, saya bisa melihat makhluk halus gitu. Usia berapa saat itu? 4 tahun. Usia 4 tahun, ingat sampai sekarang? Ingat. Setelah nenek meninggal, Iya. tiba-tiba bisa melihat? Enggak tiba-tiba dulu. Jadi
ada demam dulu, terus tiba-tiba bisa ngelihat gitu. Apa setelah yang demam. dilihat pertama kali? Yang dilihat pertama kali tuh nenek-nenek rambutnya acak-acakan pakai kebaya. Itu pertama kali. Cuma menampakkan saja, Iya, tidak ada komunikasi atau apapun. nggak cuma senyum. Dan itu sampai sekarang masih ingat? Masih, karena menurut saya kan itu sangat memori. Iya, iya. Apa ya, karena pengalaman pertama juga. Saat jadi itu kaget, menangis atau gimana? enggak. Heran saja, karena belum tahu itu real atau bukan gitu ya? Iya, aku kira oh nenek balik lagi gitu. Mukanya mirip nenek atau enggak? Cuma sama Nggak- nenek-nenek aja iya, gitu? nggak terlalu Oke. ingat. Terus, Setelah itu tahun 2010 saya mulai kesurupan. berarti saat itu umur 10 tahun? Iya, 10 tahun. Sudah kesurupan? Iya, Ini siapanya? ibu. Oh, ibu, mama. Iya, ini mamahnya. Ya dari 10 tahun udah. Iya, udah kesurupan Anak kelas 10 3 tahun kesurupannya SD. kayak gimana, Bu? Ngamuk aja, ada reakan di sekolahan kita. Kayak kuda lumping gitu. Apa? Kayak kuda lumping. Kuda gitu. lumping, Kayak terus? kuda renggong kayak gitu kan. Terus ya udah, ya, saya nggak sadar sih. Lebih Ya tepatnya. langsung pingsan aja, nggak sadar. Pingsan, terus Iya. tiba-tiba ngamuk. Ya diobatin sama orang-orang pinter gitu. Sempat sembuh. Sembuh tahun 2018 kemarin udah bisa terkontrol tuh. Tapi tangan kiri saya jadi sering gemeteran. Terus kalau saya sholat itu kepala saya pusing. Kadang kalau misalnya malam-malam tertentu kayak ada yang bisik-bisik gak tahu, nggak ngerti juga. Bisik Sorry, bisikannya jelas atau samar, samar? Samar. Nggak ngerti, nggak ngerti tapi sama ganggu sekali. gitu. Ganggu. Dan itu berisik banget sampai sakit telinga. Satu sosok atau banyak? Nggak Kayak terlalu ngobrol jelas. atau Iya, hampir kayak ngobrol gitu. berisik aja gitu? Berisik. Oke. Nah, terus setelah itu saya kan mulai kayak gemeteran kayak gitu. Ulu hati saya sakit tahun 2015. Ulu hati saya sakit, mual. Ulu hati saya tuh kayak kayak diremas kayak gitu, remas kuat. Dan itu saya sampai dirawat 5 kali. Lewat rumah sakit. Sampai saat ini gitu. Penyakit apa kata dokter? Kata dokter lambung. Terus kan karena ulu hati sakit, ke dada sakit kayak sesak, ditekan beban berat gitu. Oke. Nah terus baru-baru ini saya ngerasa lemes di sini. Ini biasanya bisa berjalan normal. Bisa. Kenapa sekarang pakai kursi roda? Enggak, jadi baru-baru ini enggak karena ngelihat satu kejadian jadi seperti ini. Karena satu kejadian itu apa? Iya, ada yang kesurupan kayak gitu terus jadi lemes gitu. Biasanya Enggak, biasa. sekarang berdiri bisa tapi lemes sekali. Iya. Lemes. Oke. Mengenai bisa melihat, umur 4 tahun sudah bisa melihat sosok nenek-nenek. Setelah itu melihat sosok-sosok yang lain juga. Iya. Contoh? Banyak. Contoh kayak kuntilanak, terus saya juga pernah lihat kepala aja, kepala yang nggak ada badannya, bener-bener kepala. Ngegeletak gitu. Iya. Kamu tuh nggak takut? Nggak takut, ada takut, cuma kayak yang ya udah kan saya punya Allah gitu ya, jadi ya udahlah gitu. Iya. Iya. Kalau punya Allah kenapa kau orang pintar? Iya. Sama Mama, kumaha tuh coba pakai mikrofon. sama ibu. Saking sayangnya Iya, tadinya kan gitu, ibu cuma bingung. satu ini Oh, anaknya. satu-satunya Iya. anak, Desya. Jadi Iya, sering satu-satunya. sakit, ini tak Aiban. Ibu sedih. Dulu Sering sakit, waktu jadi akhirnya mama bingung. Pengen dia sembuh. Biar dia sembuh dari kecil ke orang pintar mah. Dari ya pas dia kesurupan, Ya kesurupan aja. itu karena bingung ya. Iya, jadi harus dibawa kemana? Saya bingung kan. Gak ada keluarga yang seperti si Neng. Iya, aduh karunya. Cuma sampai sedeng aja. waktu SMA itu bener-bener kayak titik paling jatuhnya. Jadi saya hampir setiap hari pingsan di sekolah. Itu bener-bener hampir setiap hari. Sampai waktu itu kayak gurunya bilang, kamu kalau misalnya nggak ngejar,
ya karena nggak bisa lulus gitu. Ya, terus akhirnya gimana? Ya mati-matian ngejar. Iya, iya, iya. Iya. Setiap hari pingsan di sekolah. Iya, kesurupan kayak gitu. Sekarang menceritakannya sudah santai karena sudah terbiasa menderita seperti itu ya. Iya, tapi Ya kan masih gemetaran. menjalaninya sih menderita sekali itu pasti dari usia sejak dini sudah ditunjukkan hal-hal gaib, kemudian juga mengalami hal-hal yang aneh juga. Cepet marah ini anak. Emosinya marah, jadi emosi. nggak terkontrol gitu. Terus kadang kalau misalnya udah emosinya kelewat batas gitu, jadi kayak ada yang ngebisikin, bunuh, kayak gitu. Nggak pandang bulu. Yang dilakukan sekarang apa saja untuk menjaga diri? Terutama ya saya mencoba lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dengan ya mungkin dulu saya sholatnya kayak bolong-bolong, sekarang saya mulai ya gak bolong-bolong gitu Penuh, diisi. Ya terus ngaji ya. Meskipun gak setiap habis sholat saya ngaji, setidaknya dari yang dulunya ngaji asal inget aja, sekarang ya udah Dirutinkan. alhamdulillah ya. Tapi untuk Allah juga ya. Iya, Diniatkannya udah tahu lah pasti suka nonton acara ini Iya. ya. Apa yang ingin berubah, ingin sembuh, ingin kembali seperti dulu. Ya Allah. Dan sekarang alhamdulillah ketemu dengan Sadanu. Mau apa aku Sadanu? Minta sembuh. Minta doanya Pak Ustadz biar saya sembuh kembali normal kayak orang lain gitu Pak Ya, Ustadz. capek soalnya ya. Capek. Kalau sama orang tua kan kamu anak satu-satunya tuh biasa perhatian, dimanja dan lain-lain. Kadang-kadang egonya pun jadi lebih tinggi. Ya, melawan. Suka melawan ke orang tua, Iya, dua-duanya. iya. Iya. Kalau ya kayak apa ya? Misalnya saya dimarahin tapi saya ngerasa saya nggak salah. Jadi saya refleks. Adu pendapat. Ya, Oh, iya. refleks pakai urat gitu ngomongnya. Oke Ustadz, tampaknya sudah jelas. Iya, Desya, Desa. Yang pertama yang harus diingat adalah sebelum kata-kata yang pernah didengar suruh bunuh itu, Desa pernah marah sama orang tua sebelum itu setelah akil balik. tadi saya sudah tanyakan Oh, iya. udah. Karena dia anak tunggal kadang-kadang Ngelunjak gitu ya. adu pendapat sampai katanya ya kan ngotot adu argumen. Iya, itu salah satu kesalahan. Makanya kalau yang bilang suruh bunuh, berarti di tubuhnya Mbak Desa udah ada dajjal. Karena udah berani sama orang tua. Ini harus dikeluarkan dan mulai sekarang harus belajar untuk patuh terhadap orang tua dalam hal-hal kebaikan. Iya Pak Ustadz. Ya. Oke, siap saya bantu Mbak Desa. Siap Pak Ustadz. Siap ya, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Deisa, ya Allah, yang saat ini ada di hadapanku. Mbak Deisa memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya banyak sekali makhluk-makhluk yang menguasai tubuhnya Mbak Deisa, ya Allah. Mbak Deisa memohon kepadamu agar engkau berkenan untuk melepaskan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Deisa, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Deisa banyak sekali makhluk-makhluk yang menguasai Mbak Deisa, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa Mbak Deisa, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Deisa, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa orang tua sebelum Mbak Deisa, ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa orang tua sebelum Mbak Deisa, ya Allah, amin.
Ampunilah dosa orang tua sebelum Mbak Deisa yang menurunkan ilmu kepada Mbak Deisa, ya Allah. Jika ilmu dari orang tua sebelum Mbak Deisa tersebut musyrik, ya Allah. Ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Deisa, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Deisa, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Deisa, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Deisa dari orang tua sebelum Mbak Deisa, ya Allah, amin.